弟兄姐妹们，主你平安 ，Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian，让我们再次的一起在神面前来祷告。Mari kita kembali berdoa bersama di hadapan Tuhan，我们来预备心默祷，以及向他感恩祷告。Mari kita mempersiapkan hati, bersaat teduh, dan mengucapkan doa syukur kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, hanya karena kemurahan-Mu lah kami boleh hidup sampai saat ini. Kami datang untuk mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Biar kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan untuk pengampunan dosa yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk keselamatan jiwa yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesehatan, untuk nafas kehidupan, untuk segala sesuatu yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini. Itu semua adalah pemberian-Mu Tuhan. Jauhkan kami dari kecongkakan dan kesombongan. Jauhkan kami dari dosa dan kesalahan. Jauhkan kami dari jalan yang sesat. Biar raya Tuhan, hidup kami penuh dengan urapan Tuhan. Hidup kami penuh dengan kuasa rohani yang berasal dari Tuhan. Biar hidup kami bisa berdampak bagi orang lain. Biar hidup kami boleh semakin bergairah di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Biar hidup kami boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, Engkau pimpin pakai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 让我们来唱第一首的诗歌，让赞美飞扬。Mari kita nyanyikan lagu pertama, Biar Pujian Bergema.在这美丽的时刻，我们相聚在一起。在这美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满着地，当正邪进入他的门，当赞美进入他的园，击鼓跳舞扬声欢呼，凡有血气都要赞美他，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。Di saat yang indah ini, di saat yang indah ini, kita kumpul bersama, kasih Tuhan naungi kita, Roh Allah penuhi kita, datang dengan ucap syukur, masuk dengan puji-pujian, dengan rebana dan tari. Puji Dia, hai semua yang bernafas, biar suara pujian bergema, biar melodi berterbangan, hati terbuka kepadanya. Biar suara pujian bergema, biar melodi berterbangan, hati terbuka kepadanya. Hati terbuka kepadanya, hati terbuka kepadanya, hati terbuka kepadanya, hati terbuka kepadanya. Puji Tuhan。还没有进入公斗之前，让我们再来唱第二首的诗歌《真心相信你》。
Sebelum masuk dalam doa syafaat, mari kita kembali nyanyikan sebuah pujian, Hatiku Percaya. 每当我已看不清楚你的道路，每当我已无法理解你计划，我仍紧握住你的应许。每当我已看不清你道路，每当我已无法理解你计划，但我仍然紧握住你应许，我内心只是对你存盼望，我真心相信你，我真心相信你，我真心相信你，永远的相信你。 Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Biarlah hati kita selalu percaya kepada Tuhan dan kita datang berdoa kepada-Nya. Kembali kita akan sama-sama mendengarkan renungan penjelasan 10 hukum Taurat oleh John Wesley. Hari ini kita masuk di dalam hukum yang kedua. Keluaran pasal 20 ayat 4-6. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Apa yang dimaksud dengan hukum kedua ini? Perintah kedua ini berisi tentang peraturan dalam ibadah ataupun penyembahan. Berisi tentang bagaimana Allah ingin disembah sesuai dengan petunjuknya sendiri. Kita dilarang untuk menyembah patung yang menyerupai Allah. Orang Yahudi, setelah penawanan, mereka dilarang untuk membuat patung atau gambar apapun. Kita dilarang membuat patung apapun yang menyerupai Allah dan menyamakannya dengan Allah. Kita juga dilarang untuk membuat patung yang menyerupai Allah dalam fantasi kita, seolah-olah Dia adalah manusia seperti kita.
ibadah keagamaan kita haruslah didasarkan pada iman, bukan oleh imajinasi kita. Mereka tidak boleh sujud, yaitu orang Yahudi, hari ini termasuk kita. Tidak boleh sujud menyembah kepada patung-patung itu. Tidak boleh memberikan penghormatan. Tidak boleh melayani ataupun mempersembahkan korban atau melakukan ibadah keagamaan bagi patung tersebut. Ketika orang Yahudi sudah mengabdi kepada Allah yang benar, ketika kita orang Kristen sudah mengabdi kepada Allah yang benar, maka mereka tidak boleh lagi memiliki patung apapun di hadapan mereka. Tidak boleh menyembah atau mengabdi kepada patung-patung. Walaupun tujuan akhir dari penyembahan itu adalah Allah, tetapi dia tetap tidak akan senang jika penyembahan itu diterimanya melalui patung. Sebab aku, Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu. Ini menunjukkan bahwa dia peduli kepada institusinya. Dia tidak senang terhadap penyembahan berhala, dan dia membenci segala sesuatu dalam ibadahnya yang tampak seperti atau mengarah pada penyembahan berhala. Dan dia akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini merupakan hukuman yang sangat berat. Bukan merupakan hal yang tidak benar dengan Tuhan jika orang tua mereka mati karena kedurhakaan mereka, dan anak-anak mengikuti langkah mereka. Dan ketika Tuhan datang, dia akan mengadili dan memperhitungkan kesalahan penyembahan berhala sang ayah kepada anak-anaknya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kalimat ini mengisyaratkan bahwa perintah kedua, walaupun dalam loh batu itu hanya berisi larangan tentang penyembahan yang palsu, namun mencakup juga tentang tata cara penyembahan kepada Allah yang telah diaturnya dalam institusinya. Perintah pertama mewajibkan penyembahan batinia yang didasari pada kasih, hasrat, sukacita, harapan. Kemudian melahirkan penyembahan lahiria dalam bentuk doa dan pujian, kehadiran yang penuh hikmat pada firman-Nya. Rahmat ini akan meluas hingga ribuan, melampaui murka yang mengancam orang-orang yang membencinya, sampai ke generasi ketiga atau keempat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih melalui penjelasan John Wesley mengenai hukum kedua ini. Kami kembali diingatkan agar tidak mengizinkan dan membiarkan di dalam kehidupan kami terdapat berhala-berhala. Karena itu ya Tuhan, kami mohon Engkau menolong segenap umat-Mu agar menyingkirkan semua berhala yang ada di dalam hati dan pikiran maupun yang ada di sekeliling kami. Biar kami hidup takut akan Tuhan, berbakti kepada Tuhan, beribadah hanya kepada Tuhan, dan mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengarkan doa kami. Serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们进入公祷， kita masuk dalam doa syafaat. 第一，我们求神祝福我们的政府能够同心合意，有智慧与能力，继续行政除邪，清除贪污贿赂以及各领域的黑手党，让我们的国家能够走向繁荣的未来。Yang pertama, mari kita memohon Allah memberkati pemerintah kita agar bisa tetap bersehati, memiliki hikmat dan kekuatan, terus melakukan yang benar dan memberantas yang jahat, memberantas korupsi dan suap, dan para mafia di setiap ruang lingkup. Biarlah negara kita boleh menuju kepada masa depan yang makmur dan sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berdoa untuk pemerintah kami. Setiap kebijakan yang baik untuk kepentingan bangsa dan negara belum tentu diterima oleh pihak-pihak yang berkepentingan, yang berpotensi untuk menimbulkan kekacauan, keributan, kerusuhan,
dan lain sebagainya. Karena itu Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kekuatan kepada pemerintah kami, kepada Presiden, kepada para menteri, dan semua aparat pemerintahan, termasuk TNI dan Polri, bisa bersehati di dalam melakukan yang benar dan memberantas yang jahat. Biarlah Tuhan, persoalan korupsi dan suap dan mafia-mafia yang membuat negeri ini tidak bisa maju, bisa diberantas di dalam hikmat dan kekuatan yang Tuhan berikan kepada pemerintah kami. Biarlah negara kami bisa semakin menuju kepada masa depan yang makmur dan sejahtera, bebas dari korupsi, bebas dari mafia-mafia yang menguasai kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 第二，让我们继续为这个大流行的事祷告，为兰州一带的居民祷告，也为那些被传染的人祷告。Yang kedua, mari kita terus berdoa untuk pandemi dan juga berdoa untuk masyarakat sekitar rantau perapat, terutama kita juga berdoa untuk orang-orang yang sudah tertular COVID. Mungkin ada kenalan kita, teman-teman kita yang tertular, mari kita berdoa untuk mereka. Bapa kami di surga, kembali kami berdoa menyerahkan persoalan pandemi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami, terutama di rantau perapat ini. Kiranya Tuhan, Engkau yang terus menjaga dan memelihara, supaya pandemi ini tidak terus melanda kota ini. Dan biarlah masyarakat yang ada di sekitar rantau perapat bisa hidup sehat dan bisa tetap disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan. Kami secara khusus ingin berdoa untuk orang-orang yang tertular. Kiranya Engkau Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk teman kami yang kenalan kami yang mungkin juga tertular oleh COVID ini. Biar Tuhan Engkau mendengarkan doa-doa dari jemaat-Mu yang sedang berdoa untuk teman-teman mereka. Saya juga berdoa untuk saudara Rial ya Tuhan yang positif COVID. Kiranya Tuhan Engkau yang pimpin berkati agar dia boleh mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 第三，我们求神祝福众教会，兴起众教会的灵性。Yang ketiga, mari kita berdoa untuk gereja-gereja. Kita mohon Tuhan membangkitkan kebangunan rohani bagi gereja-gereja Tuhan, 让众教会能够继续结出悔改的果子，为主传福音，成为主美好的见证人。Biarlah gereja-gereja Tuhan bisa terus menghasilkan buah-buah pertobatan dan bisa menjadi kesaksian yang baik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di Sumatera Utara, di Jakarta, di seluruh Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau yang pimpin berkati, terutama gereja-Mu di rantau perapat ini. Tuhan Engkau membangkitkan, membangunkan kerohanian gereja-gereja Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan, para jemaat, bisa terus menghasilkan buah-buah pertobatan, bisa giat dan bergairah di dalam memberitakan Injil, membawa manusia-manusia yang masih belum percaya untuk diselamatkan oleh Tuhan. Biarlah kehidupan umat-Mu dimanapun berada, baik di rantau perapat ini maupun di kota-kota yang lain, bisa terus hidup memberikan kesaksian yang baik bagi orang lain. Sehingga melalui kesaksian hidup yang baik, ya Tuhan, orang-orang yang masih belum percaya bisa tertarik untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 接下来我们要为着我们教会本周的侍奉来祷告。Selanjutnya kita berdoa untuk pelayanan gereja kita sepanjang minggu ini. 为着11月份我们要开始在运动场所崇拜来祷告。Kita juga berdoa untuk rencana dimulai kembali ibadah tatap muka di lapangan sekolah. Kita juga berdoa 为着11月份8日有这个指示的就职礼来祷告。Kita mau berdoa untuk
pelantikan majelis baru pada tanggal 8 November. 也要为这牧区会议祷告. Kita berdoa menyerahkan konferensi resort ke dalam tangan Tuhan. 也为这巴干巴都和艾纳瓦拉葡萄手的侍奉来仰望祷告. Kita juga berdoa untuk pelayanan pos PI Bagan Batu dan Aik Nabara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami berdoa menyerahkan pelayanan gerejamu di tempat ini sepanjang minggu ini, baik kebaktian doa, PWMI, kegiatan segrup, dan juga youth, pemuda, remaja, dan sekolah minggu, ibadah umum ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang memberkati, Engkaulah yang mengurapi. Kami berdoa juga untuk rencana dimulai kembali ibadah tatap muka di lapangan sekolah pada bulan November mendatang. Mohon Tuhan pimpin biar semuanya itu boleh terjadi dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Kami berdoa untuk pelantikan majelis pada tanggal 8 November. Mohon Tuhan pimpin berkati agar para majelis yang dilantik ini bisa bersehati dan giat melayani Tuhan, memberikan terbaik yang bisa mereka lakukan bagi kemuliaan Tuhan. Berdoa untuk Ibu DS yang akan datang, Engkau yang pimpin berkati, lindungi dia dari COVID-19, dan biarlah juga berikan kekuatan hikmat bijaksana kepada Ibu DS untuk memimpin konferensi resort juga sesudah ibadah. Terima kasih Bapa. Berdoa untuk pelayanan di Pos PI Bagan Batu dan Aik Nabara. Berdoa untuk Pendeta Darmin dan Pendeta Anika. Biarlah mereka yang melayani di Pos PI diberikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat bijaksana. Bersama semua yang ikut aktif melayani. Berikan mereka kesehatan yang baik. Lindungi mereka dari COVID. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. 第五, yang kelima, 我们要为着信徒的生活、灵性、家庭、健康、工作以及还没有信主的家人祷告. Kita mau berdoa untuk kehidupan jemaat, baik untuk kerohanian, untuk keluarga, untuk kesehatan, pekerjaan, maupun untuk anggota keluarga yang masih belum percaya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami berdoa menyerahkan kehidupan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati kerohanian jemaat, Engkau yang memberkati keluarga jemaat, Engkau yang memberikan kesehatan bagi setiap anggota keluarga jemaat-Mu di tempat ini. Engkau juga memberkati usaha pekerjaan oleh semua jemaat-Mu. Terutama juga kami berdoa untuk keluarga-keluarga, anggota-anggota keluarga jemaat yang masih belum percaya. Tuhan, Kau mengenal mereka satu persatu. Pakai kami yang sudah percaya, yang sudah menerima keselamatan, untuk menjadi sarana untuk menjangkau anggota keluarga yang masih belum percaya. Kami tahu tanpa urapan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu kami berdoa, datang memohon kepadamu. Engkaulah yang memakai kami. Dan Engkaulah yang menggerakkan, membuka hati anggota keluarga yang masih belum percaya untuk bisa mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah jemaat-Mu, umat-Mu yang sedang berdoa dan yang tidak jemu-jemunya berdoa untuk anggota keluarga yang masih belum percaya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 第六，我们要为这学校的施工以及建造的工程所需要的经费来交托仰望主. Kita mau berdoa untuk pekerjaan ataupun pelayanan sekolah kita, berdoa untuk proyek pembangunan, dan berdoa untuk dana yang masih dibutuhkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pekerjaan di sekolah di tempat ini, berdoa untuk pimpinan perguruan dan semua kepala sekolah, guru-guru yang mengajar, berdoa untuk para murid, Engkau memberikan hikmat bijaksana, Engkau yang memberikan kesehatan bagi para guru dan para murid, biar sekolah ini boleh dipakai untuk memuliakan Tuhan, selain mencerdaskan kehidupan bangsa, bisa mencerdaskan anak-anak, juga bisa menyehatkan spiritualitas, kerohanian anak-anak didik di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk proyek pembangunan, untuk dana yang masih dibutuhkan ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan Kau yang terus memberkati dan mencurahkan berkat-Mu agar semua kebutuhan bisa tercukupi dengan baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 最后，我们要为身体软弱以及生病的弟兄姐妹祷告。Terakhir kita mau berdoa untuk
jemaat yang dalam keadaan lemah fisik ataupun yang sakit. Kita mau kembali berdoa untuk saudara Aon supaya beliau bisa dipulihkan pasca operasi dan struknya juga bisa disembuhkan. Demikian juga Ibu Panghui juga stroke, biar dalam proses fisioterapi semua bisa berjalan dengan baik dan dia boleh mengalami kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Kita berdoa untuk Ibu Kim Hwa, berdoa untuk pemulihan pasca operasi batuk kepalanya. Kita mohon Tuhan berbelas kasihan agar dia boleh semakin pulih dan boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kita berdoa untuk Ibu Ming Hui, faktor usia, fisik lemah, mohon Tuhan kuatkan dan memberikan penghiburan baginya. Kemudian kita berdoa untuk Mariana Mariani, mereka kakak beradik mengalami gejala insomnia dan juga gejala depresi. Mari kita berdoa, mohon Tuhan berbelas kasihan terhadap mereka. Kita berdoa juga untuk Bapak Helmi dalam 2 minggu ini merupakan masa-masa terakhir radioterapinya, kiranya semuanya bisa berjalan dengan baik dan kesehatannya bisa dipulihkan dan kiranya dia boleh mengenal Tuhan. Terakhir kita tetap berdoa untuk Pendeta Lasnini. Kita berdoa untuk pemulihan kesehatan dan pelayanannya. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami berdoa untuk saudara Aon, bersyukur untuk proses operasi berjalan dengan lancar dan masuk dalam masa pemulihan. Mohon Tuhan berkati agar dia boleh pulih total dan berdoa untuk kesehatannya, untuk struknya, biarlah juga boleh memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Dan berdoa juga untuk Ibu Panghui, Engkau memberkati agar proses fisioterapinya bisa tetap berjalan dengan baik dan dia boleh mengalami pemulihan dari Tuhan dan imannya boleh kokoh kuat di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Kim Hwa ya Bapa. Engkau mengetahui kondisinya saat ini, sudah mulai belajar duduk bicara. Biar Tuhan Kau pimpin berkati agar pemulihan bisa berjalan dengan baik dan dia boleh menjadi sehat kembali, bisa berjalan, bisa beraktivitas seperti biasa. Kami berdoa juga untuk Ibu Ming Hui di dalam masa usianya yang tua, fisiknya mengalami penurunan, biar Tuhan Engkau yang menguatkan, memberikan penghiburan dan kekuatan kepadanya. Berkati keluarganya juga yang merawat dia. Kami berdoa untuk Mariana Mariani, mereka kakak beradik yang mengalami gejala tidak bisa tidur dan juga gejala depresi, harus makan obat. Tuhan Kau berkati agar mereka bisa tenang, bisa dipulihkan. Suami, anak-anak mereka masih belum percaya. Kiranya Tuhan Kau berkati mereka dan suami anak-anak mereka bisa mengenal Tuhan, menerima keselamatan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk Bapak Helmi. Kami bersyukur untuk proses radioterapi yang dijalani selama ini bisa berjalan dengan baik. Dan masih 2 minggu lagi Tuhan, Kau pimpin berkati agar beliau bisa menjalani terapi dengan baik dan Kau lindungi beliau selama menjalani terapi di Medan, tidak terpapar COVID. Engkau lindungi dia dan lindungi juga saudari Eni ataupun saudaranya yang lain yang menemani papanya ini di dalam menjalani radioterapi. Kami berdoa ya Bapa untuk Pendeta Lasnini, Engkau mengetahui hamba-Mu ini. Kiranya Engkau memberikan pemulihan atas kesehatannya dan Engkau juga yang memberkati pelayanannya ke depan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 让我们站立，一起来念主祷文。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们遇见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。阿门。弟兄姐妹们，请坐。
我们的晚祷会结束。Sangdi赐福我们，再见。Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa kita sudah selesai. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali.歌颂